Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo, dan kali ini saya kedatangan lagi sebuah speaker dari JT, dan ini adalah JT S6. Ini adalah speaker wireless yang bisa digunakan untuk main game, untuk nonton film, maupun untuk dengerin musik. Dan di sini kita akan mereview beberapa kekurangan dari speaker ini dan beberapa kelebihan yang bisa dipertimbangkan sebelum kalian membeli produk ini. Dan videonya akan kita mulai setelah yang satu ini. Anyway, saya mau nyeritain dulu soal packagingnya, dimana untuk setiap barang yang dikirim ke saya nih dari JT, ini pasti untuk bubble wrapnya ini atau packagingnya ini pasti tebal gitu ya. Dan ini adalah hal positif sebenarnya, dimana jadinya barang kita itu lebih aman dan lebih nggak gampang rusak gitu ya. Anyway, di dalam dusnya ini selain ada speakernya, di sini juga kalian bakal dapetin satu buah kabel aux, satu buah kabel charger micro USB, dan manual book berbahasa Indonesia yang nyatu sama garansinya. Well, untuk membuat speakernya ini bisa dibilang nggak ringan juga sih. Kalau dilihat dari bentukannya ini tuh mirip-mirip kayak soundbar gitu ya. Dan memang ini tuh bukan tipe speaker yang portable yang bisa kalian bawa kemana-mana. Karena memang bobotnya juga bisa dibilang ini tidak ringan juga sih. Artinya speaker ini lebih cocok buat nemenin setup meja kalian atau setup di ruang TV atau ruang keluarga. Misalnya buat nonton film, dengerin musik, main game, atau bisa juga buat dengerin podcast satu keluarga. Ngomongin soal build quality-nya, JT S6 ini berbahan plastik solid dengan logo JT di bagian depannya. Ada beberapa tombol juga di bagian atasnya seperti tombol pause and play, volume up and down, serta tombol mode. Speakernya ini menggunakan ukuran 52 mm yang harusnya kalau buat nyetel musik pakai volume keras pun ini suaranya nggak bakal pecah sih. Oh ya, di bagian bawahnya ini ada lampu RGB yang bisa kalian matiin pakai tombol M di atas ini kalau kalian kurang suka, dan bisa menghemat baterai juga pastinya. Anyway, pas saya pakai buat dengerin musik dan lain-lain sih, ini RGB-nya nggak ngikutin irama ya. Jadi bisa dibilang RGB-nya ini cuman sebagai pemanis atau hiasan aja sih. Oh ya, untuk sambungannya sendiri, si speaker ini tuh bisa mendukung beberapa input ya. Bisa menggunakan Bluetooth, terus ada kabel aux juga, bisa menggunakan SD card atau micro USB, dan bisa menggunakan flash disk juga. Dan kalau ngomongin soal Bluetooth, memang di sini tuh masih ada delay ya. Pastinya kalau kalian menggunakan speaker ini, jangan pernah pakai speaker ini buat main game FPS, jangan macam-macam. Beralih ngomongin soal kualitas suaranya, penilaian saya soal speaker ini, suaranya ini bisa dibilang aman lah ya. Bassnya dapat, jeda jedungnya dapat, dan suara instrumen lainnya juga nggak diasingkan. Artinya kalau kalian mau pakai speaker ini buat dengerin musik atau nonton film, speaker ini nggak bakal mengecewakan. Memang sih suaranya ini nggak pas kayak antum lagi nonton di bioskop, tapi setidaknya untuk harga segini suaranya ini bisa dibilang udah cukup bagus. Mau suaranya digedein atau dikecilin, output audionya ini nggak bakal pecah dan nggak bakal cempreng. When I pretend so sweet, bring the fire, set the night light, hey, shining through the city with the little focus. Cuman satu hal yang jadi keluhan saya ketika si power on off-nya dihidupin, ini suaranya emang agak ganggu ya. Jadi kayak suaranya itu gede banget gitu. Nggak tahu gimana cara ngecilinnya, entah saya nggak tahu caranya atau memang si volumenya ini pas lagi on off-nya ini emang udah segede gitu. Untuk ketahanan baterainya di dusnya ini tertulis dia tuh bisa bertahan selama 200 jam di mode standby. Mungkin dengan catatan juga lampu RGB-nya ini harus dimatiin dulu kali ya. Karena kalau lampu RGB-nya nyala itu pasti bakal nyedot baterai sih kayaknya. Oh ya, untuk playtime-nya sendiri ini bisa bertahan selama 4 jam kalau kalian pakai mode RGB. Tapi mungkin kalau dimatiin RGB-nya ini bisa lebih awet baterainya, mungkin bisa sekitar 5 jam atau mungkin 6 jam. Dan untuk durasi pengecasannya ini bisa dibilang cukup lama, sekitar 3-4 jam untuk fullnya. Dan walaupun seperti itu, untungnya si speaker ini tuh bisa dihidupkan atau tetap bisa beroperasi dengan normal sambil di-charge. Sedikit catatan lagi untuk kalian nih ya yang punya speaker ini, nantinya mungkin bisa nge-charge-nya ini menggunakan kabel bawaannya aja disarankan, karena mungkin nanti bakal pengaruh juga sama umur baterai kalian kalau kalian ngecasnya ini pakai si kabel yang voltasenya lebih tinggi di luar si voltase si baterainya ini, dimana dia tuh disarankan menggunakan casan yang voltasenya atau tegangannya di bawah 5 volt 1 ampere. Jadi disarankan menggunakan kabel bawaannya. Dan kalau misalkan kalian mau pakai kabel bawaannya dengan si
colokan HP apapun, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu di kabelnya aja sih. Jadi lebih baik sih kalian itu menggunakan kabel bawaannya aja biar si baterainya ini lebih awet. Anyway, speakernya ini juga bisa digunakan buat telepon. Jadi kalau kalian mau teleponan pakai speaker ini juga bisa gitu ya. Bisa dijawab juga dari si speakernya karena udah ada tombolnya juga dan udah ada caranya juga ditulis di petunjuk penggunaannya. Kalau ditanya worth it apa enggak, saya bisa bilang produk ini worth it. Karena memang untuk audio kualitinya juga bisa dibilang cukup lumayan, aman banget dan bisa dipakai buat dengerin musik, nonton film atau apapun, ini oke banget. Dan untuk bentuknya sendiri juga ini minimalis dan memang masuk di segala macam setup, bisa gaming, untuk minimalis setup juga bisa, dan untuk di ruang keluarga atau ruang TV pun ini bisa banget. Untuk produk sendiri juga garansinya cukup jelas dan ini tuh bukan semacam produk abal-abal ya. Dan buat kalian yang pengen beli bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video. Lewat situ belinya biar dapat yang original dan gak dapat yang KW. Dan siapa tahu ada yang KW-nya juga ya. Buat kalian yang udah nonton video sampai habis, thank you banget. Sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nyimak videonya. Silahkan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dan dislike aja kalau nggak suka. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.